Wayikra atau Kitab Imamat pasal 16. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose setelah kematian kedua anak Harun ketika mereka mendekat ke hadirat Yahweh dan mereka mati. Dan berkatalah Yahweh kepada Mose, berbicaralah kepada Harun saudaramu, dan biarlah dia masuk ke ruang kudus di bagian dalam dari tabir, di depan tutup pendamaian yang di atas tabut itu, tidak pada sembarang waktu, agar ia tidak mati, sebab aku akan tampak dalam awan di atas tutup pendamaian itu. Dengan cara seperti inilah Harun masuk ke tempat kudus itu, dengan seekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu, sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran. Ia harus mengenakan baju panjang lenan kekudusan, dan celana lenan haruslah selalu ada pada tubuhnya, dan dia harus mengikat pinggang dengan sabuk lenan, dan dia harus berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kekudusan, dan dia harus memandikan tubuhnya dengan air, lalu mengenakan semuanya. Dan dari umat Israel, ia harus membawa 2 ekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran. Dan Aharon harus mempersembahkan lembu jantan persembahan penghapus dosa yang untuk dirinya sendiri, dan dia harus mengadakan penebusan bagi dirinya sendiri dan bagi seluruh keluarganya. Dan dia harus mengambil 2 ekor kambing itu dan menempatkannya di hadapan Yahweh di pintu kemah pertemuan. Dan Aharon harus membuang undi atas kedua kambing itu, 1 undi bagi Yahweh dan 1 undi lagi untuk Azazel. Dan Aharon harus mempersembahkan kambing yang atasnya undi telah naik bagi Yahweh, dan harus mengolahnya sebagai persembahan penghapus dosa. Tetapi kambing yang atasnya undi telah naik untuk Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Yahweh untuk mengadakan penebusan dengannya, dengan menghalaunya pergi ke padang gurun sebagai Azazel. Dan Aharon harus mempersembahkan lembu jantan persembahan penghapus dosa yang bagi dirinya, dan dia harus mengadakan penebusan bagi dirinya dan bagi seluruh keluarganya, dan dia harus menyembelih lembu jantan persembahan penghapus dosa yang bagi dirinya itu. Dan dia harus mengambil pedupaan yang penuh dengan bara api dari atas mezbah itu dari hadapan Yahweh, juga segenggam penuh dupa wewangian halus di telapak tangannya, dan dia harus membawa masuk ke bagian dalam dari tabir. Dan dia harus menata dupa di atas bara api itu di hadapan Yahweh, dan asap dupa itu menyelimuti tutup pendamaian yang ada di atas kesaksian itu, maka dia tidak akan mati. Dan dia harus mengambil dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke bagian depan tutup pendamaian ke arah sebelah timur. Dan ke bagian depan tutup pendamaian itu, ia harus memercikkan dari darah itu dengan jarinya sebanyak 7 kali. Dan dia harus menyembelih kambing persembahan penghapus dosa yang bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke bagian dalam dari tabir. Dan dia harus mengolah darahnya seperti terhadap darah lembu jantan muda yang telah dia olah. Dan dia harus memercikkannya pada tutup pendamaian dan ke bagian depan tutup pendamaian itu. Dan dia harus mengadakan penebusan atas tempat kudus itu, karena kenajisan-kenajisan Bani Israel, dan karena pelanggaran-pelanggaran mereka sehubungan dengan seluruh dosa mereka. Dan demikianlah harus dia lakukan terhadap kemah pertemuan yang berdiam bersama mereka di tengah kenajisan-kenajisan mereka. Dan setiap orang tidak boleh ada dalam kemah pertemuan saat ia masuk untuk mengadakan penebusan di ruang kudus hingga dia keluar. Dan untuk mengadakan penebusan demi dirinya dan demi seisi rumahnya dan demi seluruh jemaat Israel. Dan dia harus pergi keluar ke mezbah yang di hadapan Yahweh dan mengadakan penebusan baginya.
Dan dia harus mengambil dari darah lembu jantan dan dari darah kambing itu, dan mengoleskan pada tanduk-tanduk sekeliling mezbah. Dan dia harus memercikkan atasnya dari darah itu dengan jarinya 7 kali, dan menahirkannya dan menguduskannya dari kenajisan Bani Israel. Ketika dia selesai mengadakan penebusan terhadap ruang kudus dan kemah pertemuan dan mezbah, maka dia harus mempersembahkan kambing yang hidup. Dan Aharon harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing yang hidup itu, dan mengakui di atasnya segala kesalahan Bani Israel dan semua pelanggaran mereka dalam segala dosa mereka. Dan dia menaruh mereka di atas kepala kambing itu, dan dia harus menghalonya pergi ke padang gurun melalui tangan orang yang siap. Dan kambing itu harus menanggung segala kesalahan mereka di tanah yang lengang, dan dia harus menghalau kambing itu pergi ke padang gurun. Dan Aharon harus masuk ke dalam kemah pertemuan, dan dia harus menanggalkan baju-baju lenan yang telah dia kenakan ketika dia masuk ke ruang kudus, dan dia harus meletakkannya di sana. Dan dia harus memandikan tubuhnya dengan air di tempat kudus, dan harus mengenakan pakaiannya, dan harus keluar dan mengolah persembahan bakarannya dan persembahan bakaran bangsa itu, dan harus mengadakan penebusan demi dia dan demi bangsa itu. Dan dia harus membakar lemak persembahan penghapus dosa pada mezbah. Dan dia yang menghalau kambing untuk Azazel itu harus membasuh pakaiannya dan memandikan tubuhnya dengan air. Dan setelah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan. Dan lembu jantan persembahan penghapus dosa dan kambing persembahan penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan penebusan di ruang kudus, seseorang harus mengangkutnya keluar dari perkemahan. Dan mereka harus membakar kulitnya dan dagingnya dan kotorannya dengan api. Dan orang yang membakarnya harus membasuh pakaiannya dan memandikan tubuhnya dengan air, dan setelah itu ia boleh masuk ke perkemahan. Dan bagimu hal ini harus menjadi suatu ketetapan selamanya. Pada bulan ke-7 pada hari ke-10 dalam bulan itu, kamu harus merendahkan jiwamu, dan kamu tidak boleh melakukan segala pekerjaan, baik penduduk asli maupun pengembara yang menumpang di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu ia harus mengadakan penebusan bagimu untuk menahirkan kamu dari segala dosamu. Kamu harus menjadi tahir di hadapan Yahweh. Itulah sabat perhentian bagimu, dan kamu harus merendahkan jiwamu, suatu ketetapan selamanya. Dan imam yang dia akan mengurapinya dan yang akan dia lantik kemampuan tangannya untuk bertindak sebagai imam ganti ayahnya, harus mengadakan penebusan dan mengenakan baju lenan, baju kekudusan. Dan dia harus mengadakan penebusan bagi ruang maha kudus dan bagi kemah pertemuan. Bahkan bagi mezbah dia harus mengadakan penebusan. Dan dia harus mengadakan penebusan atas para imam dan atas setiap orang dalam jemaat itu. Dan inilah yang menjadi suatu ketetapan selamanya bagimu, untuk mengadakan penebusan atas Bani Israel dari segala dosa mereka sekali dalam setahun. Dan dia melakukan seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Mose.